Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Kudus ingin mengobservasi terkait rental mobil berkah mandiri. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS di salah satu mata kuliah aspek hukum ekonomi syariah dengan dosen pengampu Bapak Ulinuha MSI. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Abdul Raihan, NIM 2350110072. Dan saya Anika Khairi Nikmah dengan NIM 2350110047. Dan terakhir saya sendiri Muhammad Kuman Hussein dengan NIM 2350110063. Rental mobil berkah mandiri adalah layanan penyewaan kendaraan elf atau minibus, mulai dari elf short sampai elf long. Untuk lokasi rental mobil berkah mandiri ini berada di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Untuk lebih detailnya, yuk simak video observasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Kudus izin observasi terkait rental mobil Bapak Farik Vinorika. Bagaimana Anda memastikan bahwa praktek rental mobil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam? Praktek rental mobil itu hukum Islam atau hukumnya itu boleh karena menurut perjanjian, ya kan, dari penyewa dengan yang punya unit itu diperbolehkan dan tidak ada hukum riba atau apa, memang sesuai perjanjian. Untuk proses perjanjian antara pihak rental dengan pelanggan biasanya bagaimana? Perjanjian itu bisa dijanjikan sebelum menyewa mobil atau menyewa kendaraan. Itu di awal udah perjanjian dari harga dan tujuan. Jadi semua itu dilakukan menurut perjanjian dari kedua belah pihak. Jadi itu kan boleh-boleh aja. Apakah perjanjian rental mobil yang Anda buat sudah mengacu pada nilai-nilai syariah? Sudah. Perjanjian dibuat berdasarkan nilai syariah dengan memastikan akad sewa yang sah, ya kan, menurut ajaran Islam diperbolehkan. Bagaimana cara Anda menghindari unsur horor ketidakjelasan dalam perjanjian rental mobil? Unsur tersebut dipastikan semua informasi perjanjian dengan penyewa dari kendaraan unit mobil itu disewa, kalau ada kerusakan atau baret mobile atau ada ban gempes atau bahkan sampai meletus, itu nantinya disokong berdua lah kalau emang itu dari kesalahan penyewa. Tapi kalau emang dari awal sudah ada kerusakan di mobil, itu yang tanggung jawab sepenuhnya yang punya kendaraan. Tapi kalau kerusakannya di jalan, biasanya kan sopir kurang hati-hati, lah mobilnya kena tembok baret, lah itu kesalahan full di sopir, berarti dia kurang hati-hati dan tanggung jawabnya harus dia yang membenahi. Kalau yang membenahi yang punya unit, akhirnya kan merugi yang punya unit. Atau gini, paruan ketika ada kerusakan kendaraan unit mobil, biasanya kerusakan kebanyakan itu emang di bodi kendaraan, baret, pecah lampunya atau pecah lampu retengnya. Itu ketika biayanya sampai 700.000, yang 500 yang penyewa, yang 200 dikasih yang punya unit. Jadi sama patungan penora kabutan, seperti itu. Gimana Pak? Ya. Saja yang kami mempertanyakan untuk observasi terkait rental mobil Bapak.
Oke, sama-sama. Mugi-mugi apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Berikut analisis observasi rental mobil berkah mandiri. Yang pertama, praktik rental mobil berkah mandiri menurut prinsip Islam. Rental mobil diperbolehkan dalam hukum Islam karena yang pertama, terdapat akad yang jelas antara penyewa dan pemilik mobil atau akad ijarah. Yang kedua, tidak ada unsur riba karena pembayaran hanya berupa imbalan jasa sewa tanpa bunga tambahan. Tiga, selama syarat dan rukun ijarah terpenuhi, praktek ini sah dalam Islam. Pertanyaan yang kedua yaitu proses perjanjian. Proses perjanjian dilakukan di awal meliputi kesepakatan harga dan tujuan. Ini mencerminkan prinsip transparansi dalam Islam dan menghindari unsur gharar ataupun ketidakjelasan. Terus berikut pertanyaan yang nomor ketiga, yaitu nilai-nilai syariah dalam perjanjian. Rental mobil berkah mandiri ini sudah mengacu pada nilai syariah dengan memastikan adanya yang pertama, yaitu sudah memenuhi akad yang sah sesuai dengan syarat dan rukun ijarah. Yang kedua, hak dan kewajiban kedua pihak sudah jelas. Analisis selanjutnya yaitu nomor 4, menghindari unsur gharar. Bapak Farid ini sudah berupaya untuk menghindari ketidakjelasan dengan menjelaskan kondisi mobil di awal sebelum digunakan oleh si penyewa. Terus membuat kesepakatan terkait tanggung jawab atas kerusakan, baik oleh penyewa maupun pemilik mobil. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan kejelasan dalam akad untuk menghindari konflik. Yang kelima, memastikan syarat akad ijarah. Bapak Farid ini sudah memastikan akad ijarah terpenuhi melalui kesepakatan harga, waktu, dan tujuan awal. Terus, untuk penggunaan mobil hanya dalam ruang lingkup yang disepakati. Untuk yang keenam yaitu uang jaminan atau deposit. Bapak Farid ini menjelaskan kalau penyewa pengen ngasih deposit ya nggak apa-apa. Terus menunjukkan keputusan mengenai adanya uang yang diserahkan kepada pihak penyewa. Hal ini tidak ada aturan yang mengikat atau standar yang ditetapkan oleh pihak penyedia. Untuk sisi positifnya, penyewa tidak merasa terbebani karena tidak diwajibkan membayar deposito. Terus membangun hubungan yang fleksibel antara penyewa dengan pemilik rental mobil. Kesimpulan dari observasi wawancara rental mobil berkah mandiri, adanya akad ijarah seperti perjanjian sewa menyewa yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun ijarah dalam Islam. Tidak adanya unsur riba dalam pembayaran yang dilakukan hanya berupa imbalan jasa sewa tanpa adanya tambahan bunga. Transparansi dan kejelasan dalam proses perjanjian dilakukan secara transparan dengan menjelaskan kondisi mobil dan tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini menghindari kejelasan atau gharar yang dilarang dalam Islam. Pihak penyedia rental mobil memberikan fleksibilitas kepada penyewa terkait pembayaran uang jaminan. Rekomendasi dari rental mobil berkah mandiri yaitu standarisasi akad, membuat perjanjian tulis yang jelas dan mencakup semua kesepakatan seperti jangka waktu, biaya, kondisi mobil, dan tanggung jawab. Yang kedua, sosialisasi prinsip syariah dengan meningkatkan pemahaman karyawan dan pelanggan tentang prinsip syariah dalam bisnis rental mobil. Terus, peningkatan kualitas pelayanan berupa perawatan mobil dengan melakukan perawatan rutin untuk menjaga kondisi mobil tetap prima dan aman. Terus adanya asuransi syariah, menyediakan opsi asuransi syariah untuk perlindungan yang lebih lengkap bagi penyewa. Dengan demikian, semoga video observasi dari kelompok kami dapat memberikan pemahaman bagi penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.